Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus al-mukarram pimpinan pondok pesantren Ar-Rahmah beserta keluarga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Syekhuna Al-Mukarram, guru beserta mentor saya, Khatib Suriah PWNU Jawa Barat yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Dewan guru, alumni, para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari, Pak, diriwayatkan suatu malam sahabat Mu'adz bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang makmum di belakangnya. Mu'adz bin Jabal tahu, Pak, ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Mu'adz bin Jabal membaca surat An-Nisa. Stres makmum napa. Akhirnya makmumnya minggat, tidak selesai berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu, Pak, ada makmumnya yang minggat. Amok, Pak. Terbalik, mana berjamaah kabur. Jauh 3 orang kelari, wahai pengajian minggat. Sanes kelari, iya, ini kelari yang di Amerika. Keesokan harinya, sampai kabar pada telinga si makmum tadi bahwa Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Merasa malu dan takut dimarahi oleh salah seorang sahabat cerdas baginda Nabi, akhirnya si makmum ini curhat, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya itu bukannya tak mau berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal. Terus kenapa kau minggat? Bayangkan saja ya Rasul, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca An-Nisa. Saya itu banyak keperluan. Lalu Nabi japri lah Mu'adz bin Jabal. Ta'al, sini. Benar apa yang disampaikan orang ini, Mu'adz, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah, Pak, yang marah kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, anta munafir ya Mu'adz. Kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang NU kulhu? Ini baca Al-Baqarah. Dari hadis ini, ibu bapak, kita bisa mengambil pelajaran, sholat berjamaah saja, jangan terlalu, apalagi ceramah. Kesimpulannya itu, ibu bapak hadirin yang saya hormati, sebelum saya panjang lebar mengenai tema kita, peringatan haul almarhum al-maghfurlah guru kita semua, terlebih dahulu saya ingin menyuguhkan kenapa guru kita, kiai kita mentradisikan haul. Ini penting karena biasanya yang dilakukan oleh warga NU pasti diperbincangkan, Pak. Kemarin ketika muktamar NU di Jombang tahun 2015 dengan tema meneguhkan Islam Nusantara, wah rame, dibully, Pak. Bahkan ada di medsos itu yang bicara Islam Nusantara itu lebih sesat daripada aliran sesat. Lalu saya jawab,
Di kampung saya itu bukan hanya Islam Nusantara, Islam Cipasung ada. Tuh, Kiai Asep alumni Islam Cipasung. Di Karawang juga ada Islam Karawang. Saya alumni Islam Negeri, Pak. Gak ada yang protes Islam Negeri, berarti zaman Nabi Islamnya swasta dong. Gak ada, Pak. Tapi kenapa ketika NU yang bilang tentang meneguhkan Islam Nusantara, ramenya luar biasa, bahkan disangka, dituduh sebagai aliran sesat. Betul apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila mata dibalut cinta, dia buta akan yang nista. Namun bila mata dibalut benci, dia hanya akan melihat yang keji-keji. Karena sudah membenci NU, apapun yang keluar dari NU pasti jadi masalah, Pak. Tapi kalau keluar dari luar NU biasa-biasa saja, Pak. Makanya terlebih dahulu kita akan sampaikan mana argumentasi dalil haul. Saya baca satu kitab agak tebal, judulnya Fathul Majid Bisyarhi Kitabit Tauhid, karya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana disampaikan orang yang memperingati kelahiran Sayyiduna Muhammad, orang yang memperingati wafatnya seseorang yang dikenal dengan haul nau'un minal ibadati lahum, itu adalah satu bentuk penyembahan terhadap mereka. Malam ini, bahkan dari tadi pagi, kita memperingati wafatnya guru kita yang kita kenal haul. Mereka tuduh kita sedang menyembah guru kita. Kira-kira menyembah makhluk musyrik gak, Pak? Musyrik. Nah, jadi tetangga sebelah, saya sering menyebutnya TTM, tetangga tapi menyebalkan, sering menuduh bahwa perilaku haul ini adalah perilaku yang tidak ada dasarnya, bahkan mengarah kepada tindakan-tindakan musyrik. Benarkah guru kita seteledor itu? Nah, bagi para alumni, karena saya yakin namanya alumni juga dulu pernah mempelajari khazanah intelektual Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadisnya hasan. Di sana disampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuru suhada Uhud fi kulli haulin. Nabi senantiasa menziarahi makam syuhada Uhud fi kulli haulin, setahun sekali. Makanya haul itu setahun sekali. Jadi yang mencontohkan haul itu sebenarnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu protes, haul itu kan di Karawang bukan hanya ziarah kubur, tapi suka ada makan-makannya, suka bagi-bagi snacknya, biasanya kan gitu. Nah, ini dijawab oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Jadi ceritanya begini, Siti Aisyah itu cemburu. Tidak ada yang membuat aku cemburu, kata Aisyah, melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ditanya oleh ibu-ibu muslimah, kenapa cemburu kepada almarhumah Khadijah, kan sudah wafat? Kata Aisyah, bagaimana aku tidak cemburu, la ingkana yadbahu syata. Dalam satu riwayat, yauma wafati Khadijah, kalau Nabi menyembelih kambing. Dalam riwayat lain itu, yauma wafati Khadijah, di hari wafatnya Khadijah, summa yaqul, Nabi bilang, idhabu bidi ila fulana fa innaha sadiqata Khadijah. Kirimkan daging ini ke Bi'anu, itu temannya Khadijah. Kirimkan daging ini ke Bi'anu, karena itu saudara Khadijah. Jadi yang mencontohkan haul Nabi, yang mencedekahkan makanan di acara haul itu juga Nabi. Ada lagi yang protes,
Tapi kan di Kerawang bukan hanya ziarah kubur dan bagi-bagi makanan, suka membicarakan kisah atau biografi orang yang dihaulkannya, seperti tadi disampaikan oleh perwakilan alumni. Ini juga Nabi yang mencontohkan. Lanjutan hadis riwayat Bukhari itu, wa yuksiru min dzikriha. Nabi sering membicarakan kenangan-kenangannya dengan Khadijah. Ini salah satu dalil manaqib. Wa yuksiru min dzikriha. Nabi sering menceritakan biografi. Nah, biografi itu bahasa Arabnya manaqib. Manaqib bahasa Arab, biografi bahasa Indonesia. Yang dibid'ahkan itu manaqib. Padahal mereka juga suka baca biografi. Kenapa baca biografi senang, baca manaqib tidak senang? Karena manaqib itu bid'ah, baca biografi tidak apa-apa. Padahal tai kotok jeung tai. Ini mirip ada santri yang ikut musabaqah qiraatul kutub di luar Jawa. Bertemulah di lokasi, ngobrol. Kau naik apa kemarin dari Jakarta? Saya naik Lion. Lion gak enak ya? Iya, takut. Kau naik apa? Aku enak, naik Lion. Nah, jadi yang membid'ahkan manaqib tapi senang membaca biografi seperti dua santri ini, Pak. Jadi hawa Nabi yang mencontohkan, bersedekah makanan juga Nabi yang mencontohkan, membicarakan biografi orang yang dihaulkan atau manaqib juga Nabi yang mencontohkan. Bahkan Bapak Ibu, kiai-kiai kita itu jangankan perilaku ibadah, jangankan perilaku amal soleh, pakaiannya pun selaras dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warga NU kalangan pesantren sering disebut oleh mereka itu sebagai kaum sarungan. Betul gak Pak? Karena kiai kita, alumni pesantren, warga NU biasa memakai sarung. Ini ternyata apa? Dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Jadi ulama ahli hadis sepakat, pakaian Nabi itu dua macamnya. Satu terusan atau gamis, dua izarun, sarung. Bahkan Nabi wafatnya juga sedang memakai sarung, Pak. Jadi Nabi juga sarungan, Pak. Baru tahu Rasul pakai sarung. Tapi belum ada merek BHS ya, Pak. Nabi pakai sarung. Bahkan hadis-hadis tentang isbal ya, Nabi pakainya apa? Izar. Manjaro izarohu, siapa yang menjuntaikan sarungnya, Pak. Jadi Nabi yang pakai sarung. Setelan sarung apa, Pak? Ayah bapak-bapak teh. Setelan sarung apa, Pak? Peci. Karena ngewa hanap sarung luhur helm, Pak. Biasanya kalau sarungan setelannya peci. Ini lagi-lagi Siti Aisyah menyampaikan, Rasulullah itu punya 3 peci. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau Nabi sedang berada di Madinah, Nabi seringnya pakai peci putih yang bisa dilipat. Nah, seperti jamaah itu, peci putih biasa, peci haji kalau istilah kita. Nabi kalau di Madinah seringnya pakai peci itu. Kalau Nabi menghadiri acara-acara resmi, memimpin khutbah, memimpin perang, atau negosiasi dengan tokoh yang lain, Nabi pakai peci dari Romawi yang muncul. Kalau Nabi keluar kota, Nabi pakai peci yang ada tutup telinganya. Bahkan kalau kita baca hadis riwayat Abu Daud yang membedakan benau, kalau di Karawang sorban yang di kepala namanya apa? Benau atau udeng? Benau. Yang membedakan benau kaum muslimin dengan benau orang kafir, kata Nabi, ada kopiahnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, fasluma baina imamatina wa imamatil kufar al-kulansuwa. Bedanya bendok kita dengan bendok orang kafir,
kita itu ada kopiahnya, Pak. Jadi yang pakai beno itu bukan hanya Rasulullah dan para sahabat pada zaman itu, Pak. Orang kafir juga pakai beno. Coba pernah baca informasi Abu Jahal pakai topi? Ya pakai beno, Pak. Cuma bedanya beno kaum muslimin itu ada kopiahnya. Jadi Nabi yang mencontohkan di sarung, Pak. Nabi yang mencontohkan di peci. Baru tahu Nabi pakai sarung, pakai peci, Pak. Saya ingin tanya bapak-bapak para alumni, makanan kesukaan Nabi apa, Pak? Bu, makanan kesukaan Nabi apa? Seblak. Seblak, can ayam seblak. Makanan kesukaan Nabi apa? Pasti jawabannya kurma. Padahal cek hadis-hadis tentang kurma, gak ada Nabi bilang hadis itu ahabba, Nabi senang kurma. Semua bersifat informatif. Nabi seringnya makan kurma ini, Nabi pernah makan kurma ini. Kalau kata Nabi kalau makan kurma ini begini-begini. Gak ada yang bilang Nabi senang kurma, Pak. Kalau kita buka hadis-hadis sahih, ternyata makanan yang dalam hadis Bukhari itu ahabba, sangat difavoritkan oleh Nabi, ad-duba, kata Anas bin Malik. Ad-duba itu labu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, waluh. Makanan kesukaan Nabi itu waluh, Pak. Lihat dalam Sahih Bukhari, ada satu bab khusus, babud duba, bab waluh. Bahkan kata Anas bin Malik, Nabi disuguhi makan besar. Saya lihat bagaimana cara Nabi makan. Beliau pilih dulu labunya, lalu dimakan. Setelah memakan labu, baru Nabi mencicipi makanan yang lain. Dari saat itu, kata Anas, kami sangat senang memakan waluh, karena Rasulullah adalah orang yang suka makan. Nah, karena di kita itu informasi tentang Nabi sepotong-sepotong, Pak. Nabi teh senangnya kurma. Ketika Ramadan sunnah Nabi itu kurma, makanya penjualan kurma meningkat. Pertanyaannya, kalau penjualan kurma meningkat, yang untung siapa? Petani Timur Tengah, karena di Kerawang itu tak tumbuh. Coba kalau kita sampaikan fakta hadis sahih ini, bahwa makanan yang paling disukai Nabi teh waluh, Pak. Merenang ekonomi petani kita sedikit terangkat, Pak. Makanya bulan Ramadan ini sunnah Nabi itu bukan korma, tapi kolak. Ternyata tidak jauh-jauh Rasulullah itu sarungan, pakai peci, senang waluh, Pak. Tidak jauh dari kita. Nembe terang Rasul rasa waluh. Kamana wae mang. Jadi Rasulullah teh karasepna waluh. Ternyata belum kenal sama Nabi, ya. Apa perlu kita kenalan dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nih, makanya kemarin saya sampaikan di beberapa pembinaan di PCNU, tolong kepada para kiai, para asatidz, sampaikan dulu sirah nabawiyah yang syama'il. Karena sirah nabawiyah itu, Pak, ada 3 jenis. 1 maghazi, 2 syama'il, 3 dalail. Maghazi adalah sirah nabawiyah yang fokus menceritakan perjuangan dan peperangan yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus kajiannya tentang perang. Makanya kalau kita membaca Nurul Yakin, Sirah Ibnu Hisham, Ar-Rahiqul Makhtum, yang kita baca tentang sirah nabawiyah itu ya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Seolah-olah sejarah Islam itu hanya diwarnai dengan perang. Ini yang menjadi fitnah mereka yang tidak suka terhadap Islam, Pak. Bukan salah, benar. Kenapa? Itu fokus sirah nabawiyah menceritakan peperangan. Ada lagi sirah nabawiyah jenis kedua, namanya syama'il, diambil dari mufradnya shimal, perilaku Nabi, fisik Nabi, pribadi Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, disampaikan dalam syama'il.
bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi humor, bagaimana Nabi romantis dan yang lain-lain, dipelajarinya dalam syama'il. Nah, yang kepada anak-anak kita itu terlebih dahulu jangan yang perang-perang dulu, Pak. Nah, Kiai Asep, sarjana di bidang pendidikan, dalam psikologi pendidikan, kalau anak yang belum dewasa, belum cukup umur, dijejali otaknya dengan perang, menyerbu, terbunuh, membunuh, itu kekerasan terhadap psikologi. Nanti kalau usianya ya tingkat SLTA baru pelajari itu. Untuk anak-anak kita di tingkat ibtidaiyah, di tingkat SLTP harus syama'il dulu, mengenal nabinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya hafal kitab itu, yang paling sederhana, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya hafal. Kita mengenal nabi dulu ya, karena aneh jika Rasul sepualu buah hoak kita teh. Nih, kita mengenal Nabi sejenak sebelum sampai ke materi. Dari ujung rambut. Bu, kata Siti Aisyah, kalau Nabi menyisir rambut, Nabi itu senangnya dibelah dua seperti ini. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi itu kalau menyisir rambutnya dibelah dua, Pak. Lihat dalam Sahih Bukhari. Coba Qori buka, Qori. Nah, coba Qori, Kang Hasan buka pecinya. Coba buka, Kang Hasan, coba. Kita praktek. Nah, itu potongan Abu Jahal. Galak. Hei, Kang Hasan. Jadi Nabi itu kalau menyisir rambutnya senang dibelah dua. Lalu kata Siti Aisyah, ketika Nabi wafat, di rambut beliau, di kepala beliau terdapat tidak lebih dari 20 lembar uban, sisanya hitam. Jadi ketika Nabi wafat, ubannya tidak lebih dari 20 lembar di kepalanya itu. Ini penting disampaikan kepada umat, takut-takut ada orang kelari yang mengaku-ngaku bermimpi jumpa dengan Nabi. Kan kalau berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, kata Rasul, siapa yang bermimpi jumpa denganku, maka dia berjumpa denganku dalam keadaan sebenarnya. Karena setan tidak mampu menyerupai fisikku, kata Nabi. Jadi kalau kita bermimpi jumpa dengan Nabi, fisik yang kita lihat di dalam mimpi sama dengan hadis-hadis syama'il itu. Ada orang kelari ngaku-ngaku berjumpa dengan Nabi. Ditanyalah sama ketua MWC itu, Kang, bagaimana Nabi dalam mimpi itu? Ketua Nabi itu rambutnya putih semua. Pak, itu Ganjar Pranowo atau Pak Hatta Rajasa lah. Karena dalam hadis uban Nabi itu cuma 20 lembar, nggak putih semua. Ini penting kan, Pak? Lalu kata Abdullah bin Umar, ketika Nabi wafat, di jenggot beliau terdapat 13 atau 14 lembar uban, sisanya hitam. Lihat, Pak, tidak ada orang yang lekuk tubuhnya disampaikan sedetil Sayyidina Muhammad. Gak ada, Pak. Sampai uban di jenggotnya, Pak, disampaikan berapa lembar. Kenapa? Karena Allah menjadikan Sayyidina Muhammad sebagai teladan terbaik, uswatun hasanah sepanjang zaman. Maka informasi tentang beliau sedetil mungkin harus sampai kepada umat di akhir zaman agar bisa mengikuti. Jadi jenggot beliau ketika wafat cuma ada 13 atau 14 lembar ubannya, sisanya hitam. Ibu-ibu selesai pengajian pulang ke rumah, lihat dagu suami. Kalau di jenggotnya sudah ada 11 lembar, ada 12 lembar, mohon hati-hati. Ada yang protes, gimana suami saya jenggotnya sudah putih semua. Nah kalau itu kedaluarsa. Karena jenggot Nabi itu ubannya cuma 13 atau 14 lembar. Ini penting loh, Pak. Terakhirlah, karena terlalu malam kita akan ceramah tentang haud. Terakhirlah, ibu bapak sering mendengar informasi tentang Nabi bergelimang harta
atau sederhana, bahkan maaf, miskin. Jujur, yang sering ibu bapak dengar tentang sosok Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW, informasi tentang bergelimang harta, kekayaannya banyak, atau sederhana bahkan maaf, miskin. Maaf, biasanya informasi tentang Nabi itu miskin. Nabi itu pipinya sampai berbekas pelapah kurma karena tidur beralas pelapah korma. Jika balangsak Rasulullah. Padahal kata Siti Aisyah, ketika Nabi datang ke Madinah, tidak ada yang disukai oleh Quraisy, kata Aisyah, kecuali ranjang di kamar tidurnya. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi bertanya, "Yub, gak ada ranjang?" "Gak punya ya Rasul, nanti saya tanya kepada anggota DPRD," katanya. Singkat cerita, ada yang menghibahkan, ada yang menghadiahkan ranjang min sajin. Sajin itu kayu ekspor India. Kata Siti Aisyah, di ranjang ini Nabi biasa tidur, di ranjang ini Nabi wafat, di bawah ranjang ini Nabi dimakamkan. Jadi pakai ranjang Pak Rasul tidurnya itu. Bapak ingin tahu berapa ranjang Nabi dibeli oleh Muawiyah ketika Rasul wafat? 40.000 dirham Pak. Satu dirham itu senilai 0,420 gram emas. Jadi meuli spring bed alus teh sunah Rasul ternyata Pak. Bahkan saya itu sering sedih ketika Nabi itu bajunya pun sampai ada tambalnya. Nabi sering mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Benar gak Pak yang sering disampaikan itu? Ternyata Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Fathus Somadil Alam, beliau mengutip dari gurunya Syekh Yusuf. Kata beliau, "Mani takoda anna nabi fakir minal mal." Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu miskin dari harta, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Nabi Muhammad miskin, apalagi sampai menyebarkan kepada umat bahwa Sayyiduna Muhammad itu miskin harta. Lebih besar lagi dosanya. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Nabi kita yang mulia kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Laras Pak? Nabi haram nanti zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya Pak. Tapi mohon digarisbawahi, yang dilarang itu Nabi ya Pak. Ini mohon mohon digarisbawahi, yang dilarang itu kalau pengurus MWC gak ada larangan Kang Hasan ya, la roiba fi. Kenapa Allah larang? Wa wajadaka ailam fa'aghna, karena Allah telah mencukupkan ekonomi Nabi, tidak butuh berbelas kasihan orang. Saya melacak dari kitab-kitab yang muktabar tentang harta kekayaan Nabi, luar biasa. Nabi itu ibu punya 5.736 ekor unta. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Nabi punya 14 bidang tanah. Yang dalam Sahih Bukhari juz ketiga ada Kitabul Musyaqqah, di bawahnya ada bab habsur rajul qutas sanah ala ahli, disampaikan 1 kali panen dari 1 blok di Bani Nazir, Nabi mampu mencukupi ekonomi keluarga selama 1 tahun. 1 kali panen dari 1 blok, ekonomi keluarga aman setahun. Belum dari 13 blok yang lain Pak.
maknya nuk itu balangsak. Ini penting loh disampaikan kepada umat bahwa nabi kita itu nabi yang kaya raya. Kalau masih kurang percaya nabi kaya, Imam Ibnu Hisham dalam syirahnya, Syirah Ibnu Hisham menyampaikan, wa asdaqoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyrina bakratan. Ketika Nabi menikahi Siti Khadijah, Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya paling murah 30 juta, dikali 20 Pak, berapa? 600 juta. Bayangkan ada pemuda usia 25 tahun mampu memberikan mas kawin senilai 600 juta. Kira-kira pemuda miskin, pemuda kaya? Cung para alumni di dia nunga mas kawinan pamajikan 600 juta. Ada enggak? Enggak ada. Lalu dalam hadis sahih Muslim, Siti Aisyah ditanya oleh Abu Syamah, wahai Aisyah, berapa mas kawin Nabi untuk istri-istrinya? Kata Siti Aisyah, setiap istri Nabi diberi mas kawin 500 dirham. Setiap istri 500 dirham dikali 0,425 gram emas murni, ya senilai 213 gram cukim logam mulia 24 karat. 2 ons sewang mas kawin istri Nabi. Ayah ibu-ibu di mas kawinan 2 ons emas murni, maknya nuk itu balang. Makanya kita tadi saya ngobrol dengan Kiai Asep, Kiai Muhtar, almarhum Al-Maghfurlah, sering mengajarkan kepada putra dan santrinya agar kaya raya. Betul gak Pak? Beli mobil pang alusna. Kenapa? Agar tidak dikasihani oleh orang. Makanya di haul ini mari sama-sama kita merubah mindset. Kaum muslimin itu harus kaya. Kenapa harus kaya? Karena yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat. Catat, yang gratis dari rukun Islam hanya baca syahadat. 4 sisanya perlu dana Pak. Sholat perlu dana? Perlu. Masa sarung dan mukena menunggu pembagian dari caleg Pak? Kan kita yang harus beli. Puasa Ramadan perlu dana? Perlu, karena buka dan sahur tidak ada anggaran dari dana desa Pak. Betul gak? Apalagi zakat, apalagi naik haji 51 juta Pak sekarang untuk ongkos naik haji. Jadi ada rukun Islam yang ongkosnya saja 51 juta. Ini artinya umat Islamnya harus kaya agar bisa menyempurnakan rukun Islam kelima, yakni naik haji, agar bisa berzakat, agar bisa berwakaf, agar bisa berinfak, agar bisa menolong mereka yang membutuhkan, agar bisa menyantuni yatim piatu, menyantuni janda tua. Catat, janda tua. Yang disantuni itu janda tua, Kang Hasan. Kalau janda muda jangan disantuni, koleksi. Ini penting. Makanya saya itu kadang suka mendengar begini. Kalau di Tasik ada yang bilang, ulah dudun ya, dadun ya mah moal kabawa maut sok aya nu nyareos gitu. Jawab, justru kata Nabi dunia itu harus terbawa mati Pak. Serius. Ada yang bilang lah harta mada mual kabawa maut. Justru Nabi bilang harta itu harus terbawa mati. Mana? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau manusia mati selesai, terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kata mayoritas para ulama sedekah jariyah di sini maknanya wakaf. Pertanyaannya, yang bisa berwakaf orang kaya atau orang miskin? Kaya Pak. Itu terbawa mati. Bahkan puluhan tahun kita sudah mati, pahalanya tetap mengalir Pak. Nih, Haji Abdullah tadi yang mewakafkan ini, mewakafkan pertama kali untuk pondok ini. Beliau mungkin sudah wafat puluhan tahun,
tapi pahalanya yakin kata Nabi tetap mengalir kepada beliau ila yaumil kiamah, Pak. Itu harta dunia, Pak, terbawa mati. Paham, Pak? Jadi kita harus kaya. Mau kaya, Pak? Tuh gak semangat, kayaknya betah miskin nih. Mau kaya? Mau. Yang semangat dong. Mau kaya? Ibu-ibu masih lesu lah. Mau kaya? Usaha. Serius. Filosofi orang Sunda itu lamun hayang mayor kudu daek mayar. Lamun hayang ngakil kudu daek ngakal. Lamun embung kalaparan kudu mineng pepelakan ngarah pepelak-lakan. Itu filosofi sepuh kita. Kalau ingin kaya ya usaha. Miskin itu bahasa Arab. Nih Kiai Ade ahlinya dalam tasrifan itu, dalam Arab itu beliau dari Bantar Gedang. Miskin itu bahasa Arab, di ilmadinya sakana. Sakana yaskunu. Logat sakana apa? Diam, tidak bergerak. Jadi penyebab miskin itu diam, tidak bergerak. Dalam bahasa Sunda ngedul. Ngedul. Makanya Islam memotivasi, Rasul memotivasi umatnya agar rajin tolabul halal, agar rajin kasab. Kenapa? Agar terhindar dari miskin itu. Nih dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadisnya sahih. Di sana disampaikan tidak ada nabi yang nganggur, Pak. Setiap nabi punya pekerjaan tetap untuk menopang kebutuhan ekonominya. Kenapa? Karena Allah tidak ridho. Allah tidak menjadikan para nabi sebagai beban bagi umatnya. Allah tak rela kalau nabi terkasihnya hidup dari belas kasihan umatnya. Makanya para nabi itu kasapa. Nabi Adam disampaikan, Nabi Adam itu pekerjaannya bertani, Pak. Petani Nabi Adam itu. Terbayang oleh kita, beliau turun dari surga, di bumi belum ada siapa-siapa. Belum bisa COD-an, Pak. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan Adam bercocok tanam. Nabi Idris penjahit, Pak. Tapi jangan dibayangkan Nabi Idris punya mesin jahit satu ya, Pak. Kemudian kelalang keliling ada tulisan permak lepis ya. Kalau istilah sekarang Nabi Idris itu punya garmen lah, punya konveksi. Nabi Zakaria penjual kayu bakar, Pak, kata Nabi. Kalau sekarang Nabi Zakaria itu profesinya ya punya pom bensin, ya punya pangkalan gas gitu kan. Pom bensin ya, jangan pom mini contohnya. Masa Rasul pom mini gak level, Pak? Pom bensin. Nabi Daud pandai besi, tapi jangan diartikan pandai besi murahan ya. Dalam Al-Quran disebutkan salah satu mukjizat Nabi Daud itu wa alanna lahul hadid, mampu melunakkan besi. Jadi jangan membayangkan Nabi Daud itu jagoan, Pak, besi juga digini, bukan. Daud itu punya keahlian profesional mengolah biji besi jadi barang-barang bernilai ekonomis. Contoh dalam Al-Quran, Daud disuruh oleh Allah membuat 300 baju besi, 300 rompi anti peluru. Kalau istilah sekarang, Daud itu CEO PT Pindad gitu lah, Pak. Merubah biji besi menjadi tank baja, merubah besi menjadi senapan api, kan bernilai ekonomis, Pak. Nabi kita yang mulia pedagang, Pak. Pedagang. Nabi itu Sayyiduna Muhammad berdagangnya lebih lama daripada jadi nabinya, Pak. Jadi Nabi cuma 23 tahun, berdagangnya lebih dari 27 tahun, Pak. Makanya para nabi itu mandiri, tidak bergantung, tidak tomak terhadap pemberian orang, Pak. Makanya di dalam Ta'limul Muta'alim kita diajari dulu di pondok, penyebab kemiskinan, penyebab kefakiran adalah tomak. Ada hati ingin diberi orang, ada perasaan ingin diberi orang. Tomak itu seolah-olah meminta miskin kepada Allah. Kaum muslimin itu jangan punya perasaan ingin diberi, tapi ingin karena Nabi menyatakan al yadul ulya khairum min yadis sufla.
Muslim itu wabil khusus para tokoh agama jangan mental tangan di bawah, tapi harus bermental tangan di atas. Paham Pak? Toma itu penyebab kemiskinan. Misalkan Pak, tolong dijawab yang serius ya. Misalkan ada calon anggota dewan kita ini, selesai acara, beliau bagi amplop semua 100.000, mau gak Pak? Memang udah alami miskinnya Pak. Kalau beliau bagi uang mau katanya. Saya belum kering lidah bilang bahwa ingin diberi orang itu sama dengan memohon miskin. Memang sudah alami mungkin miskinnya ya. Kalau dibiarkan abadi Pak. Kalau Pak Dewan ngasih uang mau gak? Gak, saya gak mau dikasih, saya ingin memberi. Ternyata ada, alhamdulillah. Karena yang dosa itu ingin diberi, bukan menolak pemberian. Bedakan loh Pak. Yang dosa itu inginnya itu loh, ingin diberi orang itu toma, dosa. Tapi kalau ada orang yang nerima, yang ngasih harus diterima, dosa kalau tidak diterima Pak. Betul gak? Ini loh logika yang harus main. Ibu masih ada? Ada. Lanjutkan Bu. Lanjut. Nah kalau ngantuk silahkan ngantuk, monggo silahkan tidur, karena tetap mendapatkan pahala. Serius. Kalau mau pulang monggo. Ya, saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan jamaah Pak. Kan suka ada mubalik yang takut ditinggalkan jamaah Bu. Akhirnya neror jamaah di awal. Dosa yang pengajian itu Allah ampuni semuanya. Kemana kan dosanya? Dibikin kan mubalik dihulah. Nah itu mubalik yang takut ditinggalkan jamaah. Kalau dengan saya itu santai saja lah ya. Makanya Pak, para nabi kasab. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu, kalau hari pon kan di Jawa itu, hari itu ada pon, legi, wage, pahing, manis, liwon, ada 6. Kalau pon libur di Tebu Ireng itu, lurah santrinya pengumuman pon apa libur. Kenapa? Karena pada hari pon jadwal Bahasim Asy'ari berniaga jualan kuda di pasar, ngajinya libur. Bayangkan, para nabi berikhtiar kasab, pendiri NU juga kasab, masa pengurus MWC nganggur Pak? Pendiri NU saja masih kasab. Paham? Tak malu sama Bahasim Asy'ari. Kalau tak malu sama Bahasim Asy'ari, paling tidak malu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu makhluk terkasih, minta apapun Allah kasih, tapi tetap berusaha, tetap kasab. Masa kita nabi lain Pak, tapi nganggur? Kan ke dunia ke akhirat. Para nabi saja nganggur. Makanya kalau kita ingin sedekah, ingin bisa wakaf, ingin bisa zakat, ingin bisa naik haji, ingin bisa membantu mereka yang membutuhkan, satu solusinya pertama kata Pak Jokowi itu mungkin kerja. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kata Allah. Kalau sholat telah ditunaikan, jangan hanya berdiam diri saja di masjid, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari rizki itu pahalanya luar biasa Pak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan At-Tabarani, Nabi bersabda, man tolaba halalin, siapa yang mencari rizki yang halal, istighfafan anil masalah, agar dia terhindar dari meminta kepada orang, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatal badri, akan Allah bangkitkan kelak di hari kiamat dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama, sebagai ciri Allah ridho kepadanya. Paham Bang? Jadi inti dari pengajian ini apa? Kolak. Itulah sebagai pengantar. Ternyata kita masih minim informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakanlah gali lagi bagaimana kita mengenal Sayyiduna Muhammad sedetil mungkin. Ibu bapak, nah itu baru muqaddimah. Kita mulai ngaji sekarang.
Mukaddimahnya saja 1 jam Pak, ngajinya ya 15 menit lah. Ibu bapak hadirin sekalian, tadi saya berbincang dengan Kiai Asep. Saya itu kalau menghadiri hawal para kiai, kadang saya itu bingung sendiri. Para kiai, beliau sudah puluhan tahun wafat, tapi masyarakat jamaah masih tetap berbondong-bondong mendoakan beliau, memperingati hawalnya, mendoakan almarhum al-maghfur lah. Pertanyaan saya dalam hati, kalau saya mati kelak, masih adakah orang yang mengingat saya? Masih adakah orang yang mendoakan saya? Urang mah hirupna wae asa jarang nu ngadoakeun teh nya. Komo geus maotna meureun haba'am mansura. Dilupakan begitu saja. Jadi acara hawal ini memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada 2. Satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal sejarah atau histori. Kedua waktu yang akan datang, itu masih misteri. Jadi tema kita kali ini, bagaimana Islam menuntun kita umatnya untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus dipersiapkan? Pepatah bijak mengatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya teringat zaman Orde Baru Pak, ada satu menteri idola saya dulu waktu SD. Beliau itu pandai sekali membolak-balikan kata. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Kata beliau itu sering bilang, mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Tapi kadang saya berpikir Pak, bagaimana kalau beliau ceramahnya di Garut? Kan ciri khas di Garut ngadu domba Pak, domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Satu sejarah. Sejarah itu ada 2. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu. Terima jadi. Seperti kita lahir dari keluarga siapa, suku bangsa kita apa, bahasa kita bagaimana, warna kulit kita macam apa, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Betul gak Pak? Tuh ada bapak-bapak di sini dulu waktu di perut ibunya pesan kepada Allah ingin lahir di RT 01. Ada gak Pak? Gak ada. Potongan kita seperti ini, nasab keluarga kita bagaimana, warna kulit kita apa, bahasa kita bagaimana, suku bangsa kita apa, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Suku bangsa kita tidak sama, biar. Warna kulit kita tidak sama, wajar. Betul gak Pak? Justru Islam diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi 15 abad yang lalu. Salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi. Kata Nabi di dalam khutbah terakhirnya, beliau mendeklarasikan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada rumusnya di dalam Islam bahwa suku Arab lebih baik daripada suku Sunda. Agama kita tidak mengenal suku Sunda lebih baik daripada suku Jawa. Gak, semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwanya, bukan karena suku bangsanya Pak.
Ini pesan universal di dalam Islam. Al-musawamatul insaniyah, egalitarianisme, kesamaan hak dan martabat sesama manusia. Keren Islam itu. Jauh sebelum Declaration of Human Rights di Amerika, Islam telah mendeklarasikan tidak ada ras diskriminasi. Tapi ibu bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah agar Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Ibu bersyukur jadi orang Indonesia? Bapak bersyukur jadi orang Indonesia? Kok melempem pak? Pak bersyukur jadi orang Indonesia? Kenapa bersyukur? Nah ini masalah pak. Bapak bersyukur jadi orang Indonesia, ya bersyukur. Kunaon bersyukur, nya duka. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu ulang-ulang, sebut-sebut agar kita mensyukurinya. Nih, agar kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Pertama, Indonesia itu negara yang kaya raya. Saya tidak perlu mengabsenlah kekayaan bangsa kita. Faktanya sajalah, Indonesia itu pak, negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Tidak ada negara yang mempunyai pulau sebanyak Indonesia dan kaya pulau-pulaunya itu. Pulau Indonesia itu pak, yang sudah terdaftar saja di UNESCO, di PBB, itu 14.800 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang pak. Tambah 2 berarti kaya raya. Kedua, Indonesia itu negara dengan iklim paling stabil pak, karena berada di garis khatulistiwa. Makanya panjang siang dan panjang malam di Indonesia relatif sama. Saumnya orang Indonesia maksimal paling lama 14 jam, paling lama itu. Saudara-saudara kita di bagian Eropa Timur kemarin, ketika Ramadan mereka mengalami puncak musim panas. Mereka puasa 20 jam pak. Jam 10 malam baru adzan maghrib, jam 2 sudah adzan subuh pak. Terbayang gak repotnya? Jam 10 malam adzan maghrib, jam 2 sudah adzan subuh pak. Urang mah boros-boros 20 jam puasa, 14 jam puasa, setengah jam memeh buka, kan kolak pedis dicocok. Oh. Apalagi 20 jam. Ketiga, Indonesia itu negara yang relatif aman. Negara yang relatif aman. Saya pernah bersilaturahim dengan Syekh Adnan Al-Afyuni, mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainaddin wal Waton. Kita ngobrol, kata beliau, bersyukurlah kalian jadi orang Indonesia, karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan pengajian sampai larut malam begini, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami di sana itu was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jadi pak, di Suriah itu karena negaranya tak aman, mau Jumatan saja takut pak. Di Indonesia alhamdulillah saking amannya, sedang Jumatan bisa tidur pak. Alhamdulillah. Di Suriah itu mau pengajian larut malam begini, takut ada bom bunuh diri, tak aman. Di Nusantara saking amannya, sedang pengajian masih bisa. Alhamdulillah. Makanya yang tidur lanjutkan. Sulit di Suriah itu ya. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan, keamanan, ketentraman bangsa yang kita cintai ini. Makanya jauh-jauh hari kiai kita di Nahdlatul Ulama telah mendoktrin kita santri-santrinya, hubbul waton minal, hubbul waton minal, cinta tanah air bagian daripada iman. Hubbul waton pakai to ya, jangan pakai dot.
Kalau pakai dot jadi hubbul wadon, Pak. Itu beda artinya ya. Ini hubbul wadon. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kemarin Pak lagi-lagi kalau keluar dari orang NU pasti dipermasalahkan. Ada tokoh lah di medsos itu bilang nasionalisme itu, cinta tanah air itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi. Tidituna tidituna kusim kuring di komen lain tidituna sia nucan kadito. Bukan tidak ada dalilnya, tapi mereka saja yang belum tahu dalilnya. Nih sedikit sajalah salah satu dalil hubul waton minal iman. Nih sekarang bulan Muharram, Hijriah lah. Imam Bukhari meriwayatkan ketika menyampaikan asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 85. Ketika Nabi hijrah keluar dari Mekah menuju mana, Bu? Bekasi, Madinah. Nabi istirahat sejenak di Zuhfa. Tak sengaja Nabi melihat jalan menuju Mekah. Nabi berdiri menatap dengan penuh kesedihan ke arah jalan itu menuju ke kampung halamannya, Makkah Al-Mukarramah. Tak terasa Pak, air mata beliau meleleh. Lalu keluar dari lisan mulia beliau, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, kata Nabi, tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Ada nih dalil Nabi mencintai Makkah tanah air. Ada. Engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai, kata Nabi. Nabi itu mencintai Makkah sebagai tanah airnya. Lalu turun malaikat Jibril membacakan surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, laradduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Ikrimah, Maqatil dan Mujahid menerima riwayat dari Ibnu Abbas. Tempat kembali dalam ayat ini maksudnya adalah Makkah Al-Mukarramah dengan futuh Mekah beberapa tahun yang akan datang. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsirnya beliau Ruhul Bayan, beliau memberikan catatan, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah. Begitu Nabi sampai di Madinah, Ibu, di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3. Sedang musim pandemi, Pak. Banyak para sahabat yang terpapar virus. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata aw asyad. Rawahul Bukhari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air baru kami, melebihi kecintaan kami terhadap Makkah Al-Mukarramah. Jadi Nabi itu sangat nasionalis, sangat mencintai tanah airnya, Pak. Makanya betul, mustahil kita bisa menjadi mukmin, tak mungkin kita bisa mengamalkan keislaman kita tanpa punya tanah dan air. Laras tuh, Pak. Saya tanya sama ibu bapak, bisa hidup tanpa tanah dan air? Calangap juga tongeret? Gak bisa. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Betul, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Ibu cinta ke Indonesia? Pak cinta ke Indonesia? Masuk ngaduakan Indonesia? Karena Bapak cinta ke Indonesia? Ya cinta.
Masuk ngaduakeun Indonesia ngatara. Itu mirip suami ibu sehari 5 kali bilang I love you sama ibu. Selesai sholat subuh, mama I love you. Selesai sholat duhur, mama I love you. Tapi belum pernah memberi nafkah. Percaya nggak bu? Kenapa nggak percaya? Nggak ada bukti, sebatas janji. Nah, muncul bahasa Sunda tema teu aya buktos ngan ukur waos. Manajemen huntu nu kitu mah. Kalau kita mencintai tanah air, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, mirip dengan surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rezeki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Imam Tahir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan doa ini masyhur dari Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Tidak ada nabi yang tidak mencintai tanah airnya. Tidak ada nabi yang tidak mendoakan ketenangan, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan bagi negaranya. Kenapa? Karena mereka sadar di negara ini, di tanah ini mereka hidup. Makanya memohon kepada Allah ketenangan, keamanan, baru memohon rizki. Paham bu? Karena keamanan adalah modal utama untuk meraih semua cita-cita. Dengan negara aman, ibadah nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar nyaman. Dengan negara aman, poligami. Nah. Serius bang, diperbolehkan kan? Tapi ada syarat-syaratnya. Oke. Jadi kalau kita mencintai Indonesia, doakan agar Indonesia aman, tentram, nyaman. Baru kita mohon rizki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sejarah yang dikasih. Kedua, ada sejarah yang diciptakan. Ini masih misteri, tidak kita ketahui. Jangankan 5-10 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi pada kita besok. Lihat surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kita tidak akan tahu apa yang akan menimpa kita besok. Sekarang itu kita masih bisa nelpon, bisa ketemu, bisa sowan lah dengan Yai Asep itu. Tapi siapa tahu 5 tahun kemudian mau berjumpa dengan beliau itu sulitnya minta ampun, karena sudah jadi menteri dalam negeri atau jadi menteri agama. Ibu bapak boleh tertawa atau menertawakan, tapi ketika Allah berkehendak kun fayakun, siapa yang bisa menolak? Betul gak pak? Nah, jadi kedua, ada sejarah yang diciptakan. Gini ceritanya pak, ada seorang ibu ditinggal wafat oleh suaminya. Dia panggil anak laki-laki paling besar, Aa sini. Sekarang bapak telah almarhum. Mamah titip kalau nanti Aa dewasa, kalau nanti Aa jadi suami, contoh almarhum bapak. 20 tahun mamah berumah tangga dengan almarhum, rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mamah. Justru mamah merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak. Tadi teman dan jamaahnya takjiah ke sini. Ternyata bapak kamu itu di kantornya top, di masyarakatnya top. Aa kalau dewasa contoh almarhum bapak. Itu sejarah bukan pak? Dikasih atau diciptakan? Diciptakan oleh almarhum selama hidup. Karena ada lagi ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dia panggil anak laki-laki paling besar, Asin. Sekarang bapak telah almarhum. Mama titip kalau kamu nanti dewasa, awas jangan seperti bapak kamu. 20 tahun mamah berumah tangga dengan bapakmu, kerjaannya ngarudatkeun hati mamah.
Tapi alhamdulillah pertolong dari Allah, bapak kamu pondok umur. Itu pertolongan dari Allah kepada mama. Soalnya kalau bapak kamu panjang umur, penderitaan mama pasti bakal lebih panjang. Buktinya baru 7 hari bapak mau innalillahi, tuh lihat tensi darah mama jadi normal kan sekarang itu. Jadi sejarah yang diciptakan pun ada dua, satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak indah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucu di masa yang akan datang. Malam ini kita menyaksikan almarhum al-maghfurlah. Beliau hidup telah sukses memberikan contoh terbaik bagi kita, melukiskan sejarah indah, sehingga sudah 13 tahun beliau wafat, kita masih bisa mengenang beliau, kita masih bisa mengingat hikmah-hikmah beliau, kita masih bisa mencontoh kesolehan beliau. Kenapa? Karena beliau selama hidupnya telah sukses menorehkan tinta emas, meninggalkan sejarah baik, sejarah indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucunya, oleh kita semua berpuluh tahun bahkan setelah beliau wafat. Ini penting Pak. Jadi kita perlu sadar, setiap langkah yang kita ayunkan, setiap nafas yang kita hembuskan, setiap status yang kita upload di media sosial, itu laksana torehan tinta di dalam kanvas kehidupan kita. Setelah kita mati, kita akan melihat seperti apa lukisan kehidupan kita. Pilihannya cuma ada dua, lukisan indah atau lukisan yang tidak indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita agar bisa meninggalkan sejarah indah, kenangan indah di kemudian hari untuk dikenang dan diteladani oleh anak cucu kita kelak. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak, meneladani, mengikuti jejak almarhum al-maghfurlah yang telah sukses menorehkan tinta emas, yang telah sukses melukiskan sejarah indah bagi kita para santrinya, bagi kita jamaahnya, bagi kita muhibinnya, meskipun beliau sudah wafat 13 tahun silam. Ibu bapak hadirin sekalian, yang kedua, manusia menghadapi masa depan. Tapi ya jangan terlalu lama lah kalau ceramah. Kasihan, takut kapok. Mentang-mentang saya pertama ceramah di Kelari, 3 jam ceramah itu. Besok lusa saya silaturahim lagi. Ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang kemarin pas haul, ya. Oh, anak itu jangan hadir. Kenapa? Kapok gua juga. Kapok kenapa? Ceramahnya 3 jam. Arek balik tiheula era. Mending ulah datang. Kan Pak Misa Kedap itu kalau sebentar itu 1,5 jam selesai. Besok lusa silaturahim lagi. Ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang kecil-kecil kasetnya dari Tasik katanya. Oh, itu Kang Yayan. Yuk urang daratan, da sok sakedeung si Ustad eta mah. Setengah sajam geus beres. Itu maksud pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Ya, itu saja Bapak Ibu. Nah, takut lupa kesimpulan dari pengajian kita kali ini naon? Kolak. Ingat kolak walu. Dari pengajian kita kali ini, jangan takut, jangan ragu ketika kita mengikuti tradisi thariqah Nahdlatul Ulama. Kiai kita itu tidak pandai menghafalkan dalil, Pak. Tapi kiai kita itu sangat pandai mengamalkan dalil. Kiai kita itu jarang banyak berdalil, Pak. Pakai sarung nih hadisnya, pakai peci nih hadisnya, jarang. Diamalkan saja. Lalu kita santrinya, kita jamaahnya mengikuti beliau. Intinya kan diamalkan, bukan dihafalkan. Makanya jangan meragukan tradisi Nahdlatul
ulama. Apa yang kita terima dari guru kita, apa yang kita terima dari masyayikh kita di Nahdlatul Ulama, pegang, amalkan, wariskan kepada anak cucu, karena itu adalah kebenaran. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'anallahu bi ulumihi fi darain. Nafa'anallahu bi ulumihi fi darain. Nafa'anallahu bi ulumihi